Pernahkah coy-coy sekalian bertanya bagaimana jika seandainya dulu Nazi menang perang? Nazi memang sangat ingin membantai para penguasa kulit putih, namun ternyata mereka sangat mendukung para penduduk asli Amerika, yaitu suku Indian. Nazi berjanji bahwa ketika Amerika sudah di tangan mereka, mereka akan mengembalikan tanah Amerika kepada suku Indian seperti sedia kala. Mereka telah bekerja sama dengan grup yang bernama American Indian Federation dan memenangkan simpati dari grup tersebut. Suku Indian menjanjikan bahwa mereka memiliki 750.000 orang yang siap bertempur bersama Nazi. Salah satu rencana Nazi paling aneh adalah cermin luar angkasa raksasa. Nazi berencana meletakkan cermin raksasa yang berdiameter 1,6 km di orbit 35.900 km di atas bumi. Ide ini terinspirasi dari kegiatan seorang bocah laki-laki yang sadis saat membakar semut dengan pengaturan fokus cahaya matahari lewat kaca pembesar atau loopnya. Sehingga jika ada pihak yang membuat Nazi marah, mereka tinggal mengarahkan cermin raksasa tersebut ke tempat pihak yang bersangkutan untuk membakar area mereka hingga habis. Hermann Oberth yang diperintahkan untuk mengerjakannya sangat percaya diri bahwa ini memungkinkan dibangun dengan bantuan Amerika ketika mereka memenangkan perang. Seandainya mereka punya lebih banyak waktu, mereka mengatakan bahwa pembangunannya sudah siap. Jepang dan Nazi punya aturannya sendiri-sendiri dan seakan sudah memiliki bagian jajahannya masing-masing di dunia. Mereka melakukannya seperti sudah saling menyetujuinya. Tiap negara yang dijajah, Jepang diberikan janji semu kebebasan dan penjajahan negara-negara barat. Namun pada akhirnya mereka semua harus tunduk pada Jepang dan segala aturan serta budayanya. Dengan persetujuan ini, Hitler berpikir bahwa jika Nazi menang, maka itu akan menjadi akhir dari orang-orang kulit putih di berbagai negara. Nazi sadar bahwa mereka terancam dengan kekuasaan Jepang dan harus siap setiap saat jika mereka akhirnya berperang. Rencana Jerman adalah membangun benteng di perbatasan di mana mereka akan mengirimkan tentara yang sudah mengabdi lebih dari 12 tahun ke sana. Para tentara tersebut akan dibekali ladang peternakan dan pertanian serta senjata, kemudian harus membuat anak sebanyak mungkin. Para tentara pembuat bayi tersebut harus membuatnya dengan para wanita lokal untuk melestarikan darah Jerman. Setiap tentara setidaknya harus menjadi ayah minimal 7 orang anak. Hitler tidak ada rencana sama sekali untuk menjajah Amerika Serikat. Dia mengatakan bahwa rasa takut akan menjadi bekal rencana besarnya. Hitler mengatakan bahwa tak peduli seperti apa jalannya perang nantinya, Amerika pasti akan menyerang Inggris. Ia mengatakan bahwa ia tidak perlu menyerang Amerika karena Inggrislah yang akan melakukannya. Salah satu dari keduanya akan hancur dan ia tinggal menyerang pemenang dari perang tersebut. Nazi memang dikenal dengan pembantaian massalnya terhadap kaum Yahudi. Para penduduk Eropa Timur juga menjadi sasaran karena dianggap sebagai ras rendahan. Rencananya ini akan memperbudak semua orang di Eropa Timur dalam proyek yang diberi nama General Plan Oz. Nazi berusaha untuk membersihkan segala kemungkinan yang bisa membuat orang Eropa Timur merasa bangga pada diri mereka, terutama membasmi para petingginya. Selama 30 tahun, 50 juta orang diasingkan menjadi budak atau dibunuh di Eropa Timur. Kemudian tempat tinggal mereka ditukar dengan 10 juta etnis Jerman untuk membentuk keluarga ras murni. Pada tahun 1938 sebelum perang dimulai, Hitler menyarankan Menteri Luar Negeri Inggris satu hal, yaitu tembak Gandhi. Jika itu tidak cukup membuat mereka menyerah, maka belasan anggota pimpinan Kongres harus ditembak. Hitler merasa bahwa orang India adalah kaum rendahan yang tak pantas menuntut perdamaian dari manusia kelas tinggi seperti dirinya.
Di perjalanan menuju India, ia bertemu dengan tentara pemberontak India yang dipimpin oleh Subhas Chandra Bose yang menawarkan bantuan untuk melawan Inggris. Namun Hitler berpikir negatif pada mereka dan tak menyetujui ajakan kerja sama tersebut. Seiring perang terus berkecamuk dan Inggris tetap enggan untuk menyerah, Hitler semakin berniat kejam kepada mereka. Tidak sekedar ingin mengalahkannya, tapi ia ingin membuat semua pria berusia 17-45 tahun untuk menjadi budak pekerja Eropa. Semua yang mereka miliki akan menjadi hak milik pemerintahannya, dan bagi yang menolak akan dibunuh di tempat. Heinrich Himmler bahkan punya rencana lebih parah, yaitu ingin memusnahkan 80% populasi begitu Inggris telah tumbang. Hitler ternyata secara mengejutkan sangat pro dengan kaum muslim, walaupun itu hanya bentuk kerjasama semu dalam mencapai tujuan Nazi yang lebih besar. Menurut dirinya dan Heinrich Himmler, agama Islam mungkin akan memberikan pandangan baru pada kehidupan Jerman. Awalnya Hitler ingin memberikan Timur Tengah pada Italia. Namun setelah merasakan kebaikan hati Haj Amin al-Husaini sebagai mufti besar Yerusalem, ia berubah pikiran dan berniat menyerahkan Timur Tengah pada kaum muslimin pada saat itu. Jika ia menang, ia akan membuat Timur Tengah menjadi tanah di mana Islam dan fasisme berjalan beriringan. Tetap saja, sebaik-baiknya Nazi terhadap kaum tertentu, mereka akan tetap menganggap semua kaum selain diri mereka itu rendah. Nazi membantai puluhan ribu pengikut Jehovah's Witness di perkemahan mereka dan menyadari satu hal. Mereka salut dengan kefanatikan kaum tersebut dan berpikir Jerman mungkin akan lebih kuat jika mempercayainya. Menurutnya, kepercayaan tersebut akan selalu mendorong mereka untuk terus bekerja keras, tak kenal lelah. Dr. Ernest Kelton Brunner bahkan diperintahkan langsung untuk menyebarkan agama ini ke Eropa Timur. Pada akhirnya, rencana tersebut harus tenggelam bersama dengan kekalahan Nazi dan Hitler bersamanya. Hampir semua rencana tersebut akan menjadi bencana kemanusiaan besar jika memang rezim Nazi berhasil berkuasa. Yang jelas, jika semua itu terlaksana, maka kita akan menemukan banyak senjata penghancuran massal dan pengikut Jehovah's Witness di mana-mana. Tentang ini bagaimana menurut kalian? Coy.